Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, saya dari 12C3. Di sini saya akan menjelaskan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kita langsung aja. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia adalah upaya negara-negara asing untuk menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Penyebab kolonialisme dan imperialisme di Indonesia adalah: satu, jalur perdagangan Asia Eropa ditutup setelah jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani pada tahun 1453. Yang kedua, bangsa Eropa ingin mempelajari alam semesta, kondisi geografi, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Bangsa Eropa memiliki ambisi untuk mendapatkan kekayaan, yaitu gold, memperluas wilayah kekuasaan, dan menyebarkan agama Katolik. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia: yang pertama, hilangnya kekuasaan politik dan penguasaan Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Yang kedua, perubahan sistem politik pemerintah dari sistem kerajaan menjadi sistem barat. Yang ketiga, perubahan sistem ekonomi tradisional, pengaruh pada bidang kebudayaan seperti arsitektur, cara berpakaian, dan perkembangan pendidikan ke arah yang lebih maju. Mil atau markas militer di Cimahi ini memiliki keterkaitan erat dengan kolonialisme Belanda di Indonesia, khususnya dalam konteks sejarah militer. Dan berikut beberapa hubungan Masmil Cimahi dengan kolonialisme. Yang pertama, pusat pelatihan militer Belanda. Pada masa kolonial, Cimahi dijadikan sebagai pusat militer oleh pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah ini dipilih karena lokasinya yang strategis di dekat Bandung dan memiliki iklim yang mendukung aktivitas militer. Banyak gerak militer dan fasilitas pelatihan didirikan di Cimahi, termasuk kompleks yang kini dikenal sebagai Masmil. Yang kedua, fungsi sebagai barak dan penjara militer. Pada masa penjajahan Belanda, Masmil Cimahi digunakan sebagai tempat pelatihan tentara kolonial Netherlands Influence. Selain itu, fasilitas ini juga difungsikan sebagai tempat penahanan bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia yang dianggap sebagai ancaman oleh Belanda. Tiga, penggunaan oleh Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Masmil Cimahi diambil alih oleh militer Jepang dan digunakan sebagai camp interniran untuk tawanan perang, termasuk tentara Belanda dan sekutu yang ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa kompleks ini tetap berperan dalam dinamika kolonialisme di Indonesia. Masmil atau markas militer di Cimahi memiliki terkaitan erat dengan imperialisme, terutama dalam konteks dominasi militer dan politik yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang berhubungan Masmil Cimahi dengan imperialisme. Yang pertama, ada basis militer sebagai alat imperialisme Belanda. Imperialisme Belanda di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui ekonomi dan politik, tapi juga melalui kekuatan militer. Cimahi dipilih sebagai salah satu pusat militer Hindia Belanda karena lokasinya yang strategis. Masmil Cimahi berfungsi sebagai barak pelatihan tentara Kenil. Yang kedua, penindasan terhadap pejuang kemerdekaan. Sebagai bagian dari sistem militer kolonial, Masmil Cimahi juga digunakan sebagai tempat penahanan bagi mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah kolonial. Banyak pejuang kemerdekaan yang ditahan dan diintegrasi di fasilitas ini, menunjukkan bagaimana imperialisme menggunakan represi militer untuk menjaga kendali atas wilayah jajahan. Yang ketiga, pendudukan Jepang dan sistem imperialisme baru. Ketika Jepang mengusir Belanda dari Indonesia pada tahun 1942, mereka menerapkan sistem imperialisme baru dengan mengubah fungsi fasilitas militer di Cimahi, termasuk Masmil. Jepang menggunakan tempat ini sebagai camp interniran bagi tentara Belanda dan sekutu yang mereka tangkap, serta sebagai pusat pelatihan tentara PETA atau pembela tanah air yang nantinya berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.